Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alwi Nur dengan nomor induk mahasiswa 25224054 dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, yang dimana pada saat ini sedang menempuh kuliah Master of Aerospace Engineering atau S2 pada saat ini, yaitu Maintenance Repair of Supply Chain Management dengan dosen kampus Bapak Edi Sofyan. Lalu kemudian pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah PowerPoint atau sebuah slide deck yang telah saya buat sendiri atau telah saya rangkum berdasarkan beberapa paper atau jurnal, atau lebih tepatnya ada 40 source paper jurnal di sini yang semuanya membahas tentang bagaimana MRO supply chains di dunia aviasi itu bekerja. Dan ini adalah paper praktek yang telah saya rangkum dan akan saya presentasikan. Kita mulai dari page pertama. Slide deck ini saya berikan judul The Illusion of Predictability pada sebuah maintenance repair overhaul supply chains. Pada slide deck ini kita akan membahas bukan hanya sekedar tinjauan sistem, melainkan analisa krisis terhadap bagaimana industri kedirgantaraan seringkali terjebak dalam model statistik yang terlalu menyederhanakan kompleksitas dunia nyata. Kita akan mengevaluasi mengapa model prediksi yang kita gunakan saat ini mungkin memberikan rasa aman yang palsu, atau bisa kita katakan prediksi yang kita gunakan saat ini masih belum optimal. Seperti kita bisa lihat di sini, urgensinya adalah industri kita menanggung penalti inefisiensi rantai pasok sebesar 11 billion USD atau 11 miliar US dollar setiap tahunnya, every year. Sebagai gambaran nyata, satu kejadian aircraft on ground komersil dapat memakan biaya hingga 150.000 USD per jam. Hitungan average-nya, satu saja pesawat mengalami AOG, maka itu bisa dikalkulasikan bahwa pesawat tersebut atau maskapai atau airline tersebut secara komersial akan mengalami kerugian sebesar 150.000 US dollar per hour. Itu adalah jumlah yang cukup signifikan. Dan saat ini, supply chain management bukan lagi sekedar fungsi pendukung logistik, melainkan determinan utama yang mendikte jadwal rilis pesawat. Kita menghadapi era di mana waktu penyelesaian mesin atau turnaround time mencapai 180 hingga 200 sebagai norma baru yang mengkhawatirkan. Selanjutnya, yaitu masalah mendasar kita dimulai dari sini, yaitu predictive void. Model deterministik tradisional, ya, di predictive void deterministik sering berasumsi bahwa kehausan komponen terjadi secara linear dan mulus. Realitas di lapangan menunjukkan adanya intermittent lumpy demand atau lonjakan permintaan yang acak dan tidak menentu. Intermittent lumpy demand ini adalah sebuah lonjakan permintaan yang random atau bahkan tidak menentu. Pesawat komersial modern mengandalkan jaringan lebih dari 1 juta komponen yang saling terkait.
Menerapkan prediksi linear pada lingkungan yang begitu stokastik adalah sebuah ketidakcocokan struktural yang fatal. Selanjutnya kita ke slide. Ini adalah resiko penyerahan berlebihan atau stepwise regression. Sebagai sampel atau eh, pada 40 source jurnal atau paper itu kebanyakan dia menggunakan metode stepwise regression filter untuk menghitung eh, jumlah kerugian komersial yang terjadi pada dunia aviasi pada saat ini. Mengapa model kita gagal? Poinnya di sini adalah karena kita sering menggunakan filter stepwise regression yang secara kejam membuang variabel-variabel kompleks demi memenuhi ambang batas matematika. Akibatnya, jutaan interaksi komponen yang saling bergantung dipaksa menciut menjadi linear sederhana seperti Y sama dengan 0,87 X1 tambah 0,44. Ini adalah risiko oversimplification. Kita kehilangan konteks penting hanya agar model terlihat rapi secara statistik. Jadi stepwise regression filter ini dianggap masih kurang optimal atau efektif. Lalu kita ke slide selanjutnya, yaitu gelombang strategis. Data penelitian kita juga sering terjebak dalam strategis bubble. Perhatikan bahwa 80% respon riset biasanya adalah pimpinan senior dengan pengalaman belasan tahun yang hanya melihat laporan finansial dari alat supply chain management. Mereka tidak merasakan gesekan taktis sehari-hari. Seperti hilangnya baut kecil yang menghentikan seluruh proses produksi lantai hanggar. Ini menciptakan tren industri di mana data survei terlihat bagus, padahal secara realistis operasional masih berdarah-darah. Jadi, mostly semua paper menganggap survei-survei yang terjadi pada saat ini itu kemungkinan atau sebagian besar dilakukan oleh senior leadership. Nah, senior leadership ini dianggap memberikan value survei itu kurang objektif atau masih subjektif. Selanjutnya adalah buta strategis. Inilah bukti paling kuat dari kegagalan model kita. Sebesar 68,1%, 68,1% unexplained turnaround time variance, strategic blind spot. Sebesar 68,1%, variansi waktu penyelesaian atau turnaround time tetap tidak terjelaskan. Ini adalah titik buta strategis yang masif. Alat inovatif yang kita banggakan hanya menjelaskan sebagian kecil performa. Sementara, misalnya dikendalikan oleh faktor eksternal seperti kegagalan produksi, original equipment manufacture, kelangkaan bahan baku global, dan hambatan logistik yang tidak mampu ditangkap oleh model linear kita. Selanjutnya, paradoks metodologis. Kita menghadapi paradoks metodologis yang aneh. Apa? Because everyone agrees supply chain management was a critical failure point. The variable lacks statistical variance. Stepwise regression automatically discharge the most practically important variable in the study. Jadi, variabel ini seringkali memiliki variansi statistik yang rendah. Dalam statistik, variabel yang konstan sering dibuang karena dianggap tidak menjelaskan perubahan. Hal dalam dunia nyata, rasa sakit yang konstan tetap rasa sakit. Bahkan variabel paling penting hanya karena ia selalu bermasalah adalah kesalahan fatal dalam perencanaan eksekutif. Selanjutnya ada proxies of performance dibandingkan dengan kematangan organisasi. Kita harus bertanya secara kritis, apakah perangkat software supply chain management yang canggih benar-benar mendorong performa, atau mereka hanyalah proksi dari kematangan organisasi. Faktanya